Halo semuanya, kita kembali lagi, eee, kita akan belajar Autodesk Inventor. Jadi hari ini, pada video ini kita akan belajar tentang adaptive modeling. Nah, sesuai dengan namanya, yang namanya adaptif berarti dia bisa menyesuaikan diri. Apa yang bisa menyesuaikan diri? Suatu part ya atau suatu objek, menyesuaikan diri jika yang lain diubah ukurannya misalkan. Nah, di sini saya sudah membuat suatu assembly, wadah sederhana. Yang di bawah ini wadah, yang di atas tutupnya. Nah, di sini tutupnya saya buat adaptif. Sehingga ketika saya mengubah dimensi dari wadah di bawah ini, maka tutup ini juga akan menyesuaikan. Jadi ukurannya akan menyesuaikan dari wadahnya. Nah, di sini di sebelah kiri sini ada case lid, ini adalah tutup wadahnya. Nah, tanda panah, dua panah merah biru ini yang melingkar ini merupakan tanda bahwa dia adaptif. Nah, sekarang mari kita coba, kita ubah ukuran, dari wadahnya ini, ya. Kita coba ubah ukurannya. Jadi saya arahkan pointer ke sini, ke wadahnya yang di sini, di dokumen tree-nya ini. Saya klik 2 kali, nah maka menunya berubah ya, menunya berubah. Di sini juga berubah nih. Jadi kita bisa mengedit nih. Setelah itu kita klik kanan, kemudian edit sketch. Nah, sekarang kita coba ubah angkanya menjadi 70 untuk panjang. Kita klik finish sketch. Oke, sekarang kita bisa melihat ya, di sini ada yang transparan, ini adalah tutupnya. Jadi tutupnya masih lebih pendek dari wadahnya. Sekarang kita klik return di sini. Nah, sekarang tutupnya menjadi lebih panjang, menyesuaikan dimensi dari wadahnya. Jadi di sini sudah ada apa namanya ini? Ini ada constraint ya. Ada mate, ada flush dan segala macam. Nah, ini flush 1, 2, 3. Jadi kalau adaptif dan kita sudah memberikan constraint, maka constraint ini akan dipertahankan. Seperti yang di sini. Tadi saya ubah panjangnya sehingga tutupnya ini lebih pendek. Karena constraint-nya adalah flush. Nah, sehingga permukaan yang di sebelah sini harus coplanar dengan permukaan wadah ini, maka dia akan menyesuaikan diri, memanjang ya, ikut memanjang. Nah, video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat model yang adaptif. Oke, di sini saya close saja ya. Saya tidak save. Baik, saya akan membuat model baru. Nah, intinya saya membuat model baru. Oke. Start 2D sketch. Saya pilih yang di sebelah sini saja. Kemudian kita buat 2 point center aja ya. Jadi kita buat, nah di sini kita buat saja sembarang deh. Kita buat di sini. Kita tidak perlu membuatnya di tengah, bebas sebenarnya. Nah, sekarang kita berikan dia dimensi. Panjangnya ya boleh 40, kemudian lebarnya 20. Finish sketch. Kemudian kita extrude. Kira-kira kita berikan 15 mili boleh. Nah, ini sekarang kita buat dia shell ya. Kita biarkan saja di sini ketebalan dindingnya 1 mili dan ini ada di inner ya. Jadi kita kita pakai saja default. Oke. Nah, kita sudah punya wadah nih. Sederhana sekali. Mungkin kita ingin menambahkan fillet. Ya sudah. Kita buat saja boleh 2 mili, kita berikan fillet pada sudut-sudutnya. Oke, semuanya sudah ya.
Kita klik di sini boleh. Oke. Nah, ini kita sudah punya wadah nih. Kita sudah punya wadah dan kita save saja ini. Wadah. Oh, ternyata di sini sudah ada file namanya wadah bawah. Saya berikan nama wadah gitu saja ya. Oke. Udah, sekarang kita sudah punya wadah. Nah, sekarang kita akan membuat tutupnya. Kita buat file baru saja. Oke, kita membuat sketsa di bidang apa ini? XZ ya. Nah, kita akan membuat tutupnya menjadi adaptif. Adaptif berarti bisa menyesuaikan dengan bagian yang lain. Artinya kalau bisa menyesuaikan dengan bagian yang lain, kita tidak perlu memberikan dia constraint apapun. Seperti contohnya, ini ada saya memilih 2-point center ya. Saya sengaja memilih ini. Oke, saya akan membuat suatu segi empat di tengah. Nah, sekarang kalau kita membuatnya dia di tengah, jadi di titik tengah dari segi 4 ini ada di titik tengah koordinat, ini berarti constraint. Nah, ada constraint-nya. Sehingga ini tidak bebas. Jadi kita geser ke arah kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, hanya bisa ke atas ke bawah karena kita bisa mengubah dimensinya. Jadi di sini nanti ini tidak adaptif. Kalau kita menghapus menghapus constraint-nya ini boleh. Sehingga kita bisa, nah ini berarti kita bisa menggeser ke sana. Jadi kita tidak perlu, kita buat saja dia di manapun ya. Itu sebabnya tadi saya mencontohkan tidak di tengah. Oke, saya hapus dan Anda boleh membuat kotak pakai yang ini juga boleh. Pokoknya seperti ini saja. Sudah. Hanya seperti ini tanpa harus menentukan dimensi dan titik yang ini tidak perlu ditempelkan di sini atau apapun. Sudah, bikin saja sesuai dengan bentuknya seperti ini ya. Karena kita akan membuat tutup bentuknya segi 4 persegi panjang. Kita klik finish sketch, kemudian kita extrude. Kira-kira kita berikan saja 6 mm boleh, atau 5 mm juga boleh. Selanjutnya kita buat dia shell dengan ketebalan sama. Ini settingnya di sini juga sama. Dan kita berikan fillet. Kita buat dia default saja, tidak masalah. Ini hanya untuk demonstrasi, untuk belajar ya. Oke, sekarang semuanya sudah jadi ya. Nah, untuk membedakan dengan wadahnya, kita berikan dia warna apa ya? Enaknya mungkin yang ini. Ya, ini boleh juga ya. Kita save. Kita berikan nama tutup. Tutup adaptif misalkan. Oke. Sekarang kita sudah punya dua benda ya. Tutup adaptif dan wadah. Nah, misalkan Anda ingin membuat assembly-nya. Kira-kira memulai assembly mulai awal. Jadi membuka inventor, kemudian langsung di assembly. Ya kira-kira saya close semuanya. Sebenarnya tidak di close juga tidak masalah. Saya membuat assembly baru. Oke, seperti ini. Saya masukkan wadah. Tadi namanya hanya wadah ya. Wadah. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita place tutup. Tutup adaptif ya. Oke, nah di sini semuanya kita sudah bisa melihat ya. Baiklah. Mungkin kurang tampak ya jadinya ya di sini ada tutupnya karena gambarnya dan backgroundnya sama-sama gelap. Baik, untuk menjadikan
tutup ini adaptif, nah kita arahkan pointer ke sini, kemudian klik 2 kali, akan muncul dia menu di sini, dan di sini menunya juga berubah. Kemudian kita pilih extrusion ini, klik kanan, dan kita pilih adaptif. Nah, maka akan ada tanda ini dan ini. Jadi keduanya harus ada tanda ini ya. Selanjutnya, ini sudah kita buat adaptif. Kemudian kita kembali ke assembly awal. Caranya kita bisa klik return di sini atau juga mengklik 2 kali di sini. Kita klik 2 kali di sini ya. Oke, ini sudah menjadi adaptif ya. Selanjutnya, kita akan memberikan constraint. Jadi kita letakkan tutup ini di atas dari wadah ini. Kita berikan dia constraint, mate, permukaan ini dengan di sini. Oke, nah sekarang kita buat permukaan dari tutup ini yang di sini coplanar dengan yang di sini. Artinya kita menggunakan constraint flush seperti yang di sini ya. Jadi kita buat dia flush ini dan ini. Kita apply. Oke. Dan juga yang di sini flush ini dan ini apply. Nah, di sini tutupnya tidak menutupi semua wadahnya. Kita akan memberikan dia constraint juga yang sisi ini coplanar dengan yang di sini. Sehingga saya klik ini, flush ya, dengan yang ini. Apply. Nah, dia akan memanjang. Jadi karena dia tidak ditetapkan dimensinya tadi ketika kita membuat .ipt-nya. Ketika kita membuat partnya. Nah, sekarang sisi ini kita buat dia flush juga dengan yang di sini. Apply. Oke. Sudah, ini namanya adaptif ya. Ini namanya adaptif. Bagaimana kalau misalkan kita mengubah dimensi dari wadahnya di bawah? Kita coba ya. Arahkan pointer ke sini. Kita klik 2 kali. Nah, sekarang kita klik kanan di extrusion-nya. Klik kanan. Edit sketch. Kita buat saja dia menjadi 60. Yang ini 60 juga ya. Kita buat dia persegi. Klik finish sketch. Nah, ini sudah kelihatan ya perbedaannya ya. Jadi di sini tutupnya tidak menutup semua wadahnya ini. Nah, ketika kita mengklik return di sini, kita klik return, otomatis tutupnya akan mengikuti. Nah, ini cukup mudah untuk dimengerti ya. Nah, ini namanya adaptive modeling. Ingat ya, adaptive modeling berarti kita menggunakan satu part yang adaptif. Yang satunya dia sudah ditentukan. Tapi kita bisa edit dimensinya. Sedangkan yang di sini kita tidak perlu menentukan dimensinya. Kita hanya membuat saja, kemudian kita sesuaikan ketika assembly. Dan kita tidak perlu memberikan constraint apapun pada part yang adaptif ini. Cukup mudah dimengerti ya. Jadi ketika kita mengubah wadah yang di bawah ini, kita ubah panjangnya, kita ubah lebarnya, maka tutupnya akan beradaptasi. Mengapa? Karena kita sudah memberikan constraint. Sehingga constraint ini akan tetap dipertahankan. Jadi kalau flush permukaan tutup yang di sebelah sini dan sini coplanar, maka ketika kita ubah dimensi dari wadah di bawah ini, dia akan tetap mempertahankan coplanar. Jadi ikut memanjang atau memendek. Seperti itu. Oke, cukup bisa dimengerti ya. Silakan ulang kembali videonya
jika masih ada yang belum jelas. Cukup sekian video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan selamat belajar.